Halo teman-teman, kami dari kelompok 5 pada video kali ini akan melaksanakan podcast. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Yang pertama ada saya sendiri sebagai moderator, Novansyah Agatha, dari nomor presensi 40. Perkenalkan, nama saya Sylvia Amanda Putri dari presensi 25. Perkenalkan, nama saya Giza Ayudin Silawati dari nomor presensi 10. Perkenalkan, nama saya Olivia Maisanti dari nomor presensi 3. Perkenalkan, nama saya Syafika Nabila Zahra dari presensi 30. Perkenalkan, nama saya Mutia Ismail Riztanti dari nomor presensi 31. Perkenalkan, nama saya Kesha Belum Natandia dari presensi 2. Nah, pada video kali ini yang bakal kita bahas itu adalah mengenai banyaknya warga Indonesia yang tidak hafal Pancasila. Nah, maka dari itu Komisi 13 DPR mengusulkan untuk adanya kembali P4. Agar tidak mempersulit topik pada video kali ini, kita bakal membahas masalah itu melalui sudut pandang 5W1 ya. Di sini sudah ada 6 narasumber yang akan mewakili setiap dari 5W1 itu. Nah, tanpa berlama-lama, mari kita langsung saja. Yang pertama itu apa yang kita bahas adalah apa. Nah, apa sih itu P4? Silakan Kak. Jadi P4 itu adalah singkatan dari Pedoman Penghayatan dan Pengamalan dari Pancasila. Dahulu tujuan P4 diciptakan itu agar masyarakat tidak hanya hafal, tetapi dapat memahami makna dan dapat mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi fokusnya itu tidak hanya teori, tetapi dapat mempraktikkan. Dalam praktik tersebut kan pasti kita memiliki pengamalan dalam nilai hidup sehari-hari. Karena menurunnya nilai Pancasila saat ini, maka muncullah ide dan juga sebagai solusi dari legislator untuk mengembalikan P4 agar nilai-nilainya itu sekarang tidak hilang dan tidak menurun. Oke, berarti tidak hanya teori saja, namun juga ada implementasinya ya? Ya, benar sekali. Jadi tujuannya itu dapat dijadikan solusi untuk sekarang nilai-nilai Pancasila yang sudah mulai turun. Oke, terima kasih. Nah, untuk selanjutnya itu ada siapa ya? Siapa sih yang harus bertanggung jawab untuk menjaga nilai-nilai Pancasila ini? Silakan Kak. Jadi seharusnya itu semua pihak bertanggung jawab dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila tersebut. Tidak hanya salah satu pihak atau satu pihak saja, seperti ada pemerintah. Nah, pemerintah itu memiliki berkewajiban untuk menanamkan kebijakan terkait penanaman nilai-nilai Pancasila. Sedangkan di sekolah itu siswa diajarkan untuk menghafal atau mengetahui nilai-nilai Pancasila. Nah, keluarga juga memiliki peran untuk mengajarkan nilai-nilai Pancasila. Seperti yang telah disebutkan pada Kak Sylvia tadi, nilai Pancasila itu tidak hanya untuk dihafalkan, tetapi untuk dilakukan dalam perilaku sehari-hari. Lalu selanjutnya itu ada masyarakat. Nah, masyarakat itu yang menjalankan perilaku tersebut dalam kehidupannya. Nah, seperti kita ini, yang terakhir itu ada generasi muda. Generasi muda berperan dalam menjaga nilai-nilai Pancasila agar terus berkembang di era yang sekarang atau di era yang mendatang. Oke, baik. Berarti untuk pelaksanaan Pancasila ini atau P4 ini adalah tanggung jawab semua pihak ya, bukan satu pihak saja. Iya benar, merupakan tanggung jawab semua pihak. Karena kalau satu pihak saja itu hasilnya tidak akan berhasil secara optimal. Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya nih, kapan sih kita harus melaksanakan Pancasila atau P4 ini, nilai-nilainya gitu? Kalau kapannya itu menurut saya bukan cuma sekedar waktu berita ini terbit ya di tanggal 28 Januari 2026, tetapi kapannya itu adalah ketika anak-anak khususnya ataupun masyarakat itu sudah kehilangan Pancasila di dalam diri mereka. Jadi mereka hanya menjadikan pendidikan Pancasila itu sebagai formalitas dalam pembelajaran, tetapi tidak benar-benar mengamalkannya pada dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tentunya di saat itu sudah terjadi, kita harus mengembalikan lagi P4 ini supaya anak-anak, terutama anak-anak usia sekolah dasar itu bisa mengamalkan Pancasila sejak mereka dini dan membawanya hingga mereka besar seperti itu. Oke, baik. Oke, untuk selanjutnya tuh gimana sih kita harus menerapkan P4 ini atau nilai Pancasila ini? Kalau menurut saya, kalau gimana itu pastinya penerapan nilai Pancasila ini harus diterapkan di segala aspek kehidupan ya, dimulai dari lingkungan keluarga, tempat kerja, sekolah, maupun di lingkungan masyarakat luas. Nah, dalam bermedia sosial pun saat kita berinteraksi di media sosial ini juga merupakan penerapan dari nilai Pancasila seperti nilai saling menghargai ataupun tidak mengujar komentar kebencian di postingan ataupun di komentar
manapun. Oke, jadi untuk di mana kita melaksanakannya itu di semua tempat ya? Iya pasti. Tidak mengenal di dunia digital ataupun dunia nyata. Iya. Nah, selanjutnya tuh kenapa sih banyak orang yang belum memahami nilai-nilai Pancasila itu, kenapa sih gitu? Nah, menurut saya hal itu terjadi karena selama ini pembelajaran itu tuh lebih menekankan pada hafalan dibandingkan dengan pemahaman. Nah, siswa sering diminta untuk mengingat bunyi sila-sila Pancasila, tetapi kurang memahami makna dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga nilai Pancasila itu tidak benar-benar tertanam dalam diri masyarakat atau siswa tersebut. Nah, selain itu, tidak adanya program seperti P4 yang sudah dijelaskan oleh Kak Sylvia tadi, yang membuat penanaman nilai Pancasila itu tidak terarah dan tidak sekuat seperti sebelumnya. Nah, di sisi lain juga adanya perkembangan teknologi dan gaya hidup modern itu juga mempengaruhi, di mana sekarang generasi muda itu lebih banyak menghabiskan waktunya dengan bermain HP dan media sosial, sehingga interaksi sosial dan pembelajaran kebangsaan itu menjadi berkurang. Juga kurangnya kebiasaan dalam penerapan nilai-nilai Pancasila yang membuat nilai Pancasila itu sendiri dipahami sebagai teori saja, bukan sebagai pedoman hidup. Nah, karena hal tersebut, nilai-nilai Pancasila sulit melekat dalam diri masyarakat. Oke, jadi intinya tuh karena di pembelajaran siswa hanya diberi teori saja. Untuk saat ini juga banyak siswa yang atau orang-orang di Indonesia yang sibuk dengan media sosialnya sehingga tidak menerapkan dari nilai Pancasila tersebut ya. Ya, benar sekali. Nah, oke, yang terakhir nih pertanyaan kunci. Bagaimana sih cara kita menghidupkan kembali nilai-nilai Pancasila di era sekarang? Nah, caranya itu bisa dimulai dari pendidikan yang inovatif. Misalnya itu pembelajaran yang interaktif atau dengan berbasis pengalaman. Selain itu juga bisa menggunakan media digital untuk menyampaikan nilai-nilai Pancasila agar lebih menarik di era sekarang ini. Tetapi yang paling utama itu dengan membiasakan kita menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Berarti intinya itu untuk kita menanamkan Pancasila ini dalam kehidupan sehari-hari tadi ya. Oke, jadi kesimpulan pada pembahasan video kali ini itu Pancasila bukan hanya sebagai teori saja atau sebagai pembelajaran kita di akademik, namun juga sebagai pandangan hidup dengan cara kita menerapkan nilai Pancasila ini dalam kehidupan sehari-hari. Nah, oke, itu saja yang dapat kita sampaikan dalam video ini. Terima kasih buat para narasumber. Oke, sekian dari saya sebagai moderator dan kami dari kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.